Aina Nurani asik sekali. Nah, ini tutorial buat kalian semua yang sering ngeluh ngomong aku katanya kecepatan. Nah, jadi kalian tinggal klik videonya dan kalian tinggal klik titik 3 yang ada di kanan atas. Lalu kalian klik kecepatan dan kalian pilih yang di atasnya normal. Udah gitu aja, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, seperti biasa aku bakal bikin tutorial edit video jedak-jeduk di aplikasi Liquimotion pakai DJ Liquid Platinum. Nah, di sini aku ditambahin backsoundnya dan juga detik beatnya. Kalian bisa download dan cek di deskripsi. Lalu untuk coloring dan akhirannya kalian bisa pakai preset di bawah, dan juga aku dulu pernah bikin tutorial coloringnya di video aku sebelumnya, kalian bisa cek aja. Nah, kalau udah gini, sekarang kalian bisa masuk di detik 00.00 dan kalian bisa tambahin satu foto. Nah, setelah itu kalian bisa panjangin sampai detik 05.19. Kalau udah, kalian bisa masuk di move dan transform bagian ketiga. Lalu kalian kasih keyframe di awal, ubah jadi 495 untuk komanya terserah kalian. Lalu kalian kasih keyframe juga di detik 02.22 dan kalian bisa ubah jadi 1080. Setelah itu kalian masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva keempat, horizontal yang atas kalian fullin. Nah, kalau udah, kalian bisa kembali, lalu kalian bisa klik yang berdada bayangan, kalian aktifkan, colornya ubah jadi warna putih, dan ukurannya kalian bisa ubah jadi 15,0. Oke, setelah itu kalian kembali, klik efek, klik tambahkan efek, masuk di distorsi or warp, kalian cari efek namanya ubin ataupun tiles, mirrornya, klik pengaturan standar, mirrornya kalian aktifkan. Lalu kalau udah di bagian potong, kalian ubah jadi 0,940. Nah, kalau udah gitu, sekarang kalian bisa kembali, klik tambahkan efek, masuk di move atau transform, kalian cari efek namanya ayun ataupun swing. Lalu di frekuensinya, kalian bisa ubah jadi 0,50 Hz atau 0,50. Setelah itu untuk sudut satunya, kalian bisa atur jadi negatif 1,0 derajat. Dan di sudut duanya, kalian bisa atur jadi 1,0 derajat. Nah, setelah itu kalian bisa kembali, klik tambahkan efek, masuk di move atau transform lagi, dan kalian cari efek namanya ombang-ambing. Setelah itu di sudutnya, kalian bisa atur jadi negatif 90,0 derajat. Lalu kalian masuk di bagian frekuensi, dan kalian bisa ubah jadi 1,00 Hz. Di bagian magnitude, kalian biarin, setelah itu kalian klik tambahkan efek ombang-ambing lagi. Lalu setelah itu di bagian sudutnya kalian kasih keyframe di detik 04.02 dan di sini kalian bisa ubah jadi 0,0 derajat. Lalu kalau udah, kalian bisa kasih keyframe di akhir dan ubah jadi negatif 92,0 derajat. Lalu kalian bisa masuk di bagian frekuensi, kasih keyframe di detik 04.02, ubah jadi 0,00 dan bagian di akhir ubah jadi 5,05. Masuk di bagian magnitude, kasih keyframe di detik 04.02, ubah jadi 0, lalu yang di akhir ubah jadi 265. Setelah itu kalian masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva kedua, horizontalnya kalian fullin. Nah, setelah itu kalian kembali, klik tambahkan efek, masuk di opacity or visibility, cari efek namanya fade in or out. Lalu di outnya ubah jadi 0,0s, dan di I-nya kalian bisa atur jadi 1,60 atau 1,60s atau second. Kalau udah, kalian kembali, klik tambahkan efek, masuk di move atau transform, kalian cari efek namanya guncang otomatis, klik yang pengaturan standar. Lalu di magnitude-nya kasih keyframe di detik 4.02, ubah jadi 0, dan buat yang di akhir ubah jadi 152. Nah, setelah itu kalian masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva kedua, horizontalnya kalian fullin. Setelah itu kalian kembali masuk di bagian frekuensi, ubah jadi 2,05. Oke, kalau udah gini, sekarang kalian kembali dan kalian klik tambahkan efek, masuk di bagian blur, kalian cari efek namanya buram gerak, klik yang pengaturan standar. Nah, kalau udah gini, sekarang kalian bisa tambahin satu foto lagi. Setelah itu kalian panjangin sampai detik 07.13
Potong di detik bit yang kedua, klik foto yang awal, gandakan satu layar, klik yang atas, masuk di blending dan opacity, klik yang cerahkan, klik yang linear.ke. Setelah itu kalian bisa klik foto yang belakang, masuk di move dan transform bagian ketiga, kasih keyframe di awal sama di akhir, lalu di detik bit yang kedua atur jadi 1240. Di detik bit yang selanjutnya kalian bisa atur jadi 1420, dan di detik bit yang selanjutnya kalian bisa atur jadi 1580. Nah, setelah itu kalian masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva ketiga, dan kalian bisa fullin ke atas semuanya sampai di pertahanan keyframe yang ketiga. Lalu di pertahanan keyframe yang keempat kalian klik kurva 2, kalian fullin ke bawah. Nah, kalau udah gini, sekarang kalian kembali masuk di bagian kedua, kasih keyframe di awal sama di akhir biar jadi 0 derajat. Lalu kalian masuk di detik bit yang kedua, atur jadi negatif 7 derajat, selanjutnya 7 derajat, dan di akhir negatif 7 derajat. Setelah itu kalian masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva ketiga, fullin semuanya, yang di akhir klik kurva 2, fullin ke bawah. Kalau udah gini, sekarang kalian bisa kembali dan kalian bisa potong-potong fotonya sesuai detik bit, tambahin satu foto lagi. Kalian panjangin sampai detik 9.8, potong di detik bit yang bagian kedua, kalian klik foto yang di awal, dan kalian bisa gandakan satu layar, klik foto yang bagian atas, masuk di blending dan opacity, klik yang cerahkan, pilih yang linear.ke. Setelah itu kalian klik foto yang belakang, dan kalian bisa langsung aja potong-potong fotonya, balik secara horizontal pada potongan foto yang kedua, dan juga potongan foto yang keempat. Tambahin satu foto lagi, lalu kalian potong di detik 11.02, potong di detik bit yang kedua, klik foto yang awal, gandakan satu layar, klik yang atas, masuk di blending dan opacity, klik yang cerahkan, klik yang linear.ke. Setelah itu kalian klik foto yang belakang, masuk di move dan transform bagian ketiga, kasih keyframe di awal dan juga di akhir, dan di detik bit yang kedua atur jadi 1240. Selanjutnya kalian bisa atur jadi 1420, dan di detik bit yang keempat atur jadi 1580. Setelah itu kalian masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva ketiga, fullin ke atas semuanya, dan di akhir klik kurva 2, kalian turunin ke bawah. Masuk di bagian kedua, kasih keyframe di awal sama di akhir. Di detik bit yang kedua atur jadi negatif 7 derajat, selanjutnya 7 derajat, dan selanjutnya lagi kalian bisa atur jadi negatif 7 derajat. Masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva ketiga, fullin ke atas semuanya, yang di akhir klik kurva 2, turunin ke bawah. Nah, kalau udah gitu kalian bisa kembali dan kalian potong-potong fotonya sesuai detik bit sampai selesai. Oh ya teman-teman, lupa kalian bisa masuk di detik 07.01. Setelah itu masuk di move dan transform bagian ketiga, kasih keyframe di bagian tengah, dan di sini kalian bisa ubah jadi kalian bisa berkecil aja, terserah kalian. Kalau aku mau ubah jadi 565. Setelah itu kalian masuk di pertahanan keyframe dan kalian kasih kurva kayak gini, yang di akhir biarin. Nah, kalau udah gitu sekarang kita masuk di foto terakhir di bagian kedua di detik 8.24. Kalian juga atur sama kayak gitu, kasih keyframe di awal sama di akhir, dan di bagian tengah kalian bisa perkecil, terserah kalian. Aku pakai yang 565. Nah, kalau udah kalian bisa masuk di pertahanan keyframe awal, kasih kurva ketiga full, dan di akhir kasih kurva 2 full. Pokoknya kalian lanjutin aja di foto-foto terakhir. Kalau udah kalian kembali dan tambahin satu foto. Setelah itu kalian potong di detik 12.26, kalian potong di detik bit yang kedua, dan di awal gandakan satu layar, yang atas kalian bisa kasih cerahkan linear.ke, dan di akhir dan di foto belakangnya kalian bisa potong-potong. Nah, setelah itu kalian balik secara horizontal pada potongan foto yang kedua dan juga potongan foto yang keempat. Lalu kalian bisa tambahin satu foto lagi. Setelah itu kalian bisa panjangin sampai detik 14.20, dan kalian potong di detik bit yang kedua. Seperti biasa, kalian gandakan satu layar, dan kalian bisa klik yang cerahkan dan kalian pilih yang linear.ke. Lalu untuk foto yang belakang kalian bisa langsung aja potong-potong, tambahin satu foto lagi. Potong di detik bit yang kedua, kalian gandakan satu layar, dan kalian bisa klik yang cerahkan linear.ke. Lalu di foto belakangnya kalian bisa langsung aja potong-potong sampai detik 16.14. Tambahin satu foto lagi, lalu panjangin sampai 18.9. Potong di detik bit yang kedua, gandakan satu layar, dan kalian klik yang cerahkan linear.ke.
Lalu foto belakangnya kalian bisa langsung aja potong-potong fotonya sesuai detik beat. Kalau udah gini, untuk efek coloringnya kalian bisa naikin efek coloring dan juga efek akhiran. Kalian bisa naikin ke atas. Nah, kalian naikin kayak gini, sekarang kalian bisa masuk di detik 05.19. Klik foto bagian atas, klik efek, lalu kalian klik tambahkan efek. Masuk di distorsi Adobe, kalian cari efek namanya Ubin, mirrornya kalian aktifkan. Nah, setelah itu dipotongnya, kasih keyframe di awal dan di akhir ubah jadi 2,170. Nah, setelah itu kalian bisa kembali klik tambahkan efek, tambahin efek ombak ambing. Lalu di sudutnya kalian bisa atur jadi 90,0 derajat. Nah, kalau udah kayak gini, sekarang kalian masuk di bagian frekuensi, ubah jadi 2,50 atau 2,50 Hz. Di magnitude, kasih keyframe di akhir, ubah jadi 0, dan bagian di awal ubah jadi 150. Nah, setelah itu kalian bisa masuk di pertahan keyframe, kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin dan kalian naikin. Kalau udah kayak gini, sekarang kalian kembali klik tambahkan efek, tambahin efek ombak ambing lagi. Di sudutnya ubah jadi 0,0 derajat. Nah, setelah itu kalian masuk di bagian frekuensi, biarin, dan di magnitude kasih keyframe di tengah, kalian ubah jadi 0, lalu kalian kasih keyframe di bagian awal, ubah jadi 250. Nah, kalau udah kayak gini, sekarang kalian masuk di pertahan keyframe, kasih kurva yang kayak tadi, naikin ke atas. Kalau udah kayak gini, sekarang kalian bisa kembali dan kalian klik tambahkan efek buram gerak di bagian blur, klik yang pengaturan standar. Setelah itu kalian klik tambahkan efek lagi, masuk di distorsi Adobe, kalian cari efek namanya lengkungan gelombang, klik yang pengaturan standar. Lalu di tahapnya kasih keyframe di akhir, biarin jadi 0,00 dan di awal ubah jadi 1,00. Lalu kalau udah kalian masuk di pertahan keyframe, kasih kurva ketiga dan kalian naikin setengah. Lalu kalian kembali dan kalian masuk di bagian sudut, atur jadi negatif 38,0 derajat. Setelah itu kalian masuk di bagian jarak dan kalian atur jadi 9,5. Nah, kalau udah gini, sekarang kalian bisa masuk di bagian magnitude, kasih keyframe di awal, ubah jadi 4,5, dan bagian di akhir ubah jadi 0,00. Masuk di pertahan keyframe, kasih kurva ketiga dan kalian naikin setengah. Setelah itu kalian gandakan efeknya dan kalian klik yang lengkungan gelombang bagian di bawah. Untuk sudutnya kalian bisa atur jadi 36,5 atau kalian ubah jadi 36,5. Lalu di bagian jaraknya kalian bisa ubah jadi 8,8. Nah, kalau udah gini, sekarang kalian bisa kembali dan kalian bisa klik tambahkan efek. Lalu kalian masuk di warna dan cahaya, kalian cari efek namanya paparan atau exposure gamma, klik yang pengaturan standar. Dan di exposurnya kasih keyframe di akhir, dibiarin kayak gitu. Lalu yang di awal ubah jadi 1,50. Nah, kalau udah gini, sekarang kalian bisa masuk di pertahan keyframe, kasih kurva ketiga, lalu horizontalnya kalian fullin. Setelah itu kalian kembali klik tambahkan efek, tambahkan temukan tepi di gambar dan tepi, lalu kalian klik yang pengaturan standar, dan di putarnya kalian aktifkan. Di bagian thresholdnya atur jadi 0,350 atau 0,350. Setelah itu kalian bisa kembali klik tambahkan efek, masuk di warna dan cahaya, dan kalian cari efek namanya warna cerah, klik yang pengaturan standar, lalu kalian tarik sampai di pertengahan warna biru. Kalau udah kalian kembali, lalu kalian bisa salin efek, tempel di foto bawahnya, hapus warna cerah sama temukan tepi, masuk di bagian ubin, hapus keyframe yang di akhir. Setelah itu kalian kembali, klik foto yang di bagian atas, lalu kalian salin satu layer, dan kalian cari efek foto yang ganda di bagian atas. Kalian klik yang agak lama di bagian kiri sampai berwarna hijau. Kalian klik aja efek ganda yang di atas sampai di foto paling akhir. Kalau udah, kalian bisa klik logo yang di bagian ini, kalian klik yang tempel panahnya. Setelah itu kalian tinggalkan logo efek, klik yang tempel. Otomatis efeknya bakal tertempel. Setelah itu kalian bisa klik foto ganda yang di bagian bawah pertama, kalian klik yang salin satu layar, lalu kalian bisa klik foto ganda yang di bawah di bagian kiri, kalian bisa klik aja semuanya sampai di akhir video. Setelah itu kalian bisa klik yang logo tadi, lalu kalian klik yang tempel, dan kalian sisain logo efek, klik yang tempel. Nah, oke, kalau udah di sini kita coba cek.
Nah udah sama, kalau udah kalian bisa masuk di foto detik selanjutnya, kalian klik efek, klik tambahkan efek. Setelah itu kalian bisa tambahkan efek ubin, mirrornya kalian bisa aktifkan. Setelah itu kalian kembali dan kalian klik tambahkan efek, lalu kalian masuk di warna dan cahaya, kalian cari efek namanya paparan gamma. Exposure-nya kasih keyframe di akhir, lalu yang di awal ubah jadi 0,73 atau 0,73 atau terserah kalian. Kalau udah kalian masuk di pertengahan keyframe, kasih kurva ketiga, naikin segini. Kalau udah kalian kembali dan kalian klik tambahkan efek, tambahin efek ombak ambing di move photo transform, lalu di sudutnya atur jadi 90,0 derajat. Setelah itu di bagian frekuensi ubah jadi 1,50 atau 1,50 Hz. Dan di magnitude kasih keyframe di akhir ubah jadi 0, dan bagian di awal ubah jadi 150. Setelah itu kalian masuk di pertengahan keyframe dan kalian kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin dan kalian atur kayak gini. Setelah itu kalian bisa kembali, lalu kalian bisa klik tambahkan efek, masuk di move photo transform, kalian cari efek namanya pemindahan acak, klik pengaturan standar, lalu di magnitude kasih keyframe di awal ubah jadi 22, dan buat yang di akhir kalian ubah jadi 30. Nah setelah itu kalian masuk di tengah-tengah, kalian bisa ubah jadi 0. Setelah itu kalian masuk di pertengahan keyframe awal, kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin, dan di akhir kalian bisa kasih kurva kedua, horizontalnya kalian bisa fullin. Setelah itu kalian masuk di bagian evolution, kasih keyframe di awal, ubah jadi 0,12, di tengah ubah jadi 0,00, di akhir ubah jadi 0,20 atau 0,20. Lalu kalian masuk di pertengahan keyframe dan kalian kasih kurva kayak yang di awal tadi, yang di awal kurva ketiga dan yang di akhir kurva kedua. Masuk di bagian set, kasih keyframe di awal, ubah jadi 0,30, dan di tengah ubah jadi 0,00, di akhir ubah jadi 0,30 lagi. Masuk di pertengahan keyframe, yang di awal kalian kasih kurva ketiga, horizontal kalian fullin, di akhir kurva kedua, horizontalnya kalian fullin. Oh ya, efek ini kalian gandakan, aku lupa. Lalu kalian klik tambahkan efek, dan kalian bisa tambahkan efek buram gerak. Lalu kalian tambahkan efek lagi. Setelah itu kalian masuk di distortion warp, kalian cari efek namanya turbulent displace, dan kalian bisa klik yang pengaturan standar. Setelah itu di parallaxnya kalian bisa ubah jadi parallaxnya yang X, kalian ubah jadi 21. Di offsetnya kalian ubah jadi 11. Dan kalau udah kalian masuk di bagian kekuatan, kasih keyframe di tengah, ubah jadi 0,000. Lalu yang di akhir kalian bisa ubah jadi 0,073. Lalu kalau udah kalian masuk di bagian evolution dan kalian atur jadi 4,67. Setelah itu di bawahnya kalian klik yang XY, masuk di skala, kalian kasih keyframe di tengah, kalian ubah jadi 0,01, dan di akhir kalian ubah jadi 3,32 atau 3,33. Setelah itu kalian masuk di pertengahan keyframe, kasih kurva kedua, horizontalnya kalian bisa fullin. Nah kalau udah kalian bisa kembali. Setelah itu kalian masuk di bagian street, yang X kalian ubah jadi 0,01, dan yang di Y kalian bisa ubah jadi 0,49. Nah setelah itu kalian bisa kembali, dan di sini kalian bisa salin satu layar. Nah kalau udah di sini kalian bisa klik yang di bagian kiri hijau sampai berwarna hijau, kalian bisa klik aja semuanya, kecuali foto nanti ada batasnya, aku kasih tahu di detik berapa. Nah kalian klik sampai foto di detik 12. Lalu kalian klik yang di bagian sini dan kalian klik yang tanda panah pada tempel gaya, sisain logo efek, lalu kalian klik yang tempel. Nah di sini udah tertempel efeknya semuanya. Nah kalau udah kayak gini, sekarang kalian bisa masuk di detik 13.10, kalian klik efek, klik tambahkan efek, tambahin efek ubin ataupun tiles. Nah kalau udah mirrornya kalian aktifkan, setelah itu dipotong, kalian kasih keyframe di awal, ubah jadi 0,1080, kasih juga keyframe di akhir sama, dan buat di tengah kalian bisa ubah jadi 1,000. Setelah itu kalian bisa masuk di pertengahan keyframe awal, kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin, dan buat yang di akhir kasih kurva kedua, horizontalnya kalian bisa fullin. Nah setelah itu kalian bisa kembali dan kalian klik tambahkan efek paparan gamma di warna dan cahaya. Exposure-nya kasih keyframe di akhir biar jadi 0,00 dan di awal fullin. Masuk di pertengahan keyframe, kasih kurva ketiga, naikin sampai segini.
Nah, kalau udah kalian bisa salin satu layar dan kalian bisa klik-klik foto di belakangnya sampai selesai kecuali foto yang ganda sampai di akhir. Setelah itu kalian klik di bagian sini, klik tanda panah di tempel gaya dan kalian sisain logo efek, klik tempel. Nah, setelah itu kalian bisa klik di bagian kiri sampai berwarna hijau, klik sesuai foto, lalu kalian klik yang segitiga kotak lingkaran di atas. Lalu di foto selanjutnya kalian juga kayak gitu, klik semuanya, klik yang di atas kotak segitiga lingkaran biar jadi satu bagian grup. Setelah itu kalian masuk di grup yang pertama, kalian klik efek, klik tambahkan efek upin ataupun tiles, lalu mirrornya kalian aktifkan. Setelah itu kalian kembali klik tambahkan efek ombang-ambing di move atau transform, lalu di sudutnya biarin di frekuensi ubah jadi 1,00. Setelah itu kalian bisa kembali klik tambahkan efek ayun ataupun swing di move atau transform, klik yang pengaturan standar. Lalu di frekuensinya kalian bisa ubah jadi 1,00 Hz. Lalu kalian masuk di sudut 1, kalian kasih keyframe di bagian awal, ubah jadi negatif 4,0 derajat, dan buat yang di akhir ubah jadi 0,0 derajat. Setelah itu masuk di sudut 2, kasih keyframe di awal, dan di sini kalian bisa ubah jadi negatif 4,0 derajat, dan buat yang di akhir kalian bisa ubah jadi 0,0 derajat. Nah, setelah itu kalian kembali, lalu kalian bisa klik tambahkan efek buram gerak. Nah, setelah itu di sini kalian bisa salin aja efeknya dan kalian tempelkan pada grup yang di bagian kedua dan juga pada grup yang di bagian ketiga. Nah, setelah itu kalian kembali, lalu kalian masuk di foto yang di bagian pertama. Kalian klik yang di efek, kalian masuk di bagian upin, lalu kalian bisa salin efek. Setelah itu kalian bisa tempelkan di foto terakhir sebelum bergantian foto. Kalian klik efeknya, lalu kalian masuk di bagian upin dan kalian tempel pengaturan efek. Lalu kalian masuk di border dan bayangan, kalian ubah colornya jadi warna putih, aktifkan, dan ukurannya ubah jadi 15. Nah, kalian atur kayak gitu aja di semua foto sebelum bergantian foto kecuali foto yang di dalam grup tadi. Nah, kalau udah kayak gini, sekarang kalian bisa coba cek aja videonya dari awal. Nah, kalau udah kayak gini, sekarang kalian bisa langsung aja ekspor videonya. Nah, proses ekspornya udah selesai, langsung aja kita cek hasilnya. Nah, jadi segitu aja tutorial dari aku. Terima kasih udah nonton video aku dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.